Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pengurus BEM yang sudah berkoordinasi dan mencari kandidat-kandidat untuk penerusnya, untuk regenerasinya. Dan selamat kepada teman-teman yang sudah terpilih menjadi kandidat dari Ketua BEM dan kepengurusannya. Semoga kedepannya BEM kita bisa terus eksis dan bisa menjadi kebanggaan untuk kampus kita masing-masing. Semoga visi misi kalian bisa memajukan LP3 Jakarta Utara di luar sana ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Lia yang telah menyampaikan sambutan-sambutannya. Lalu dilanjutkan kepada Miss Amel selaku penguji 2. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada yang belum on cam ya? Apa udah semua? Miss Amel, Miss Lia, dan teman-teman semua, Nasya minta maaf ya Miss, karena hari ini tidak bisa on cam terlebih dahulu karena Nasya sedang ada sakit dan sakit alergi di muka dan juga di badan juga Miss, jadi mohon maaf ya Miss kalau nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Yang lainnya kalau nggak ada halangan bisa on cam semua ya. Teman-teman bersama BEM dan para pengurusnya, terima kasih atas undangannya hari ini. Walaupun agak sedikit mendadak ya Idam ya, agak sedikit mendadak saya dihubungi. Sebenarnya ada beberapa poin penting sih ketika saya sudah terpikirkan ketika nanti ada regenerasi BEM gitu, tapi mungkin karena kondisi yang tadi Wildan sampaikan, kondisi pandemi dan beberapa hal mungkin ya, yang tadinya keputusan kita adalah pengurusan BEM tidak diganti sampai dengan 6 bulan ke depan ya, sidang ya. Tapi ternyata dari pihak direktorat tidak mengizinkan, tetap harus melakukan pemilihan ketua baru, sehingga beberapa poin, beberapa item yang memang seharusnya ada di dalam kegiatan pemilihan ini mau tidak bisa kita laksanakan gitu. Seperti saya tadinya mau mengundang alumni yang memang sudah banyak pengalaman di dunia kerja, itu bisa jadi penguji juga, yang mereka juga pada saat kuliah termasuk ke dalam kepengurusan organisasi BEM dan UKM. Tapi karena saya sih tadi pagi udah coba hubungi beberapa ya, tapi karena kondisi mereka juga nggak mungkin, karena yang pertama dadakan dan beberapa ada yang punya kegiatan masing-masing, jadi ya sudahlah, kita berjalan tanpa ada perwakilan dari alumni gitu. Kalau misalkan sambil berjalan Idam bisa hubungi yang tadi malam kita diskusikan, Dam, itu nggak apa-apa kalau misalkan sambil berjalan ya. Misalkan Idam mau undang siapa yang memang bisa, itu oke, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ada perwakilan dari IKA alumni-nya gitu, karena kita sudah terbentuk di Jakarta Utara IKA alumni. Teman-teman dari semua kandidat yang masuk ada 7 ya. Alhamdulillah antusiasnya cukup baik. Sampai ada kandidat 7, ini saya bilang appreciate banget buat teman-teman pengurus BEM ya. Sudah ada 7 kandidat sehingga kita banyak variatif untuk memberikan penilaian gitu. Nah, di sini juga saya mengundang para pembimbing akademik dan juga manajemen ya. Saya mengundang manajemen, beberapa yang sudah join, ada Mas Faiz, ada Pak Edi, ada Miss Nani, ada Miss Wati gitu ya. Mas Faiz sendiri ada mahasiswanya, anak kelasnya yang ini ya, yang masuk ke dalam list kandidat Mas Faiz ya. Terus kemudian mahasiswa saya Ika itu siapa Miss Lia, PA-nya? Pak Dodi.
Oh, Pak Dodi ya, Pak Dodi Mm-mm. mungkin belum bisa join. Terus Iya. kemudian ada KA, Miss Novi juga mungkin belum bisa join ya. Jadi nggak apa-apa. Kenapa saya undang manajemen? Karena mau tidak mau nanti kepengurusan ini akan tetap bersinergi dengan manajemen ya. Walaupun kita sedang pandemi, walaupun online dan segala macam, sehingga manajemen tahu. Bukan hanya saya dan Miss Lia aja yang tahu nih ketua BEM-nya siapa, sehingga nanti manajemen tahu ketua BEM yang terbaru dan pengurus yang baru untuk periode 2021-2022 adalah siapa nih yang terpilih pada hari ini. Gitu, makanya saya berinisiatif untuk mengundang PA-nya dan mengundang para manajemen. Gitu. Jadi sehingga penilaiannya pun bisa valid, tidak hanya penilaian berdasarkan saya dan Miss Lia aja, mungkin teman-teman manajemen juga nanti bisa memberikan masukan buat teman-teman yang lain. Ya, mungkin itu aja untuk mempersingkat waktu biar kita bisa cepat mulai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Amel telah menyampaikan sambutan-sambutannya. Semoga harapan-harapannya bisa tercapai. Amin. Lalu selanjutnya sambutan dari Ketua Koordinator BEM LP3I Kampus Jakarta Utara, Saudara Agus Idam. Kepada Saudara Agus Idam, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin. Idam, Mohon izin semuanya. Dam. Iya. Idam. Iya, Miss. Sebelum Idam mungkin ada perwakilan dari Pak Dudi ya. Sengaja saya minta untuk hadir. Ada Pak Edi di sini perwakilan dari Pak Dudi. Karena boleh, beliau Miss. tidak bisa ikut join hari ini karena sedang ada meeting juga dengan sekolah. Jadi saya undang Pak Edi di sini untuk mewakili dari Pak Dudi. Mas Boleh, Edi siap, mungkin Miss. bisa silakan kasih sambutan. Siap, Miss. Terima kasih. On cam ya. Cek, cek. Halo. Ya Mas Ed lanjut. Kedengeran kok suara. Saya yang kedengeran tadi. Kontak, lost connection saya. Oke. Saya lagi di luar, Bu Amel, sorry bentar ya. Halo, masuk suaranya? Sudah, Mister. Masuk Mas Ed. Oke, terima kasih Bu Amel dan teman-teman semua, Salon dan Bu Rejen ini ya, Bu Amel ya. Iya. Oke, di sini mohon maaf sebelumnya ada beberapa peserta mungkin yang saya kurang familiar karena udah lama nggak di sana kayak gitu ya, nggak di Jakarta Utara kayak gitu. Di sini mungkin kalau Agus Idam masih kenal ya, Agus mantap Agus nih ya. Udah regen aja Gus, baru masuk kemarin gitu ya. Ya itu Kak, nggak terasa Kak. Nggak terasa ya, luar biasa ya. Ya sebelumnya terima kasih nih yang sebesar-besarnya untuk Agus Idam ya untuk kepemimpinannya di BEM ini ya. Mudah-mudahan ada adik kelas nanti calon-calon regionnya bisa mengembangkan lagi gitu apa planning yang memang belum bisa berjalan dengan baik kayak gitu ya. Dan yang sudah baik mudah-mudahan bisa dipertahankan dan dilestarikan. Gitu. Terutama di masa pandemi ini luar biasa sekali ya tantangannya kayak gitu. Bagaimana kita bisa berkreatif di masa-masa yang serba sulit untuk mengeksplor gitu ya kegiatan kayak gitu. Jadi sangat apresiat banget tuh bagi teman-teman yang sudah maaf. Ya. Oke, ya sekali lagi mudah-mudahan teman-teman yang ada kelas yang mau coba
membina nanti amanah, membina apa, memban amanah, mudah-mudahan bisa lebih kreatif lagi di masa pandemi seperti ini kayak gitu. Bu Amel, sepertinya itu saja dari saya pembukaannya ataupun sambutannya. Sukses buat BEM ya. Insya Allah kita juga support dari sisi manajemen kayak gitu. Mudah-mudahan sukses selalu dan sehat selalu di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Edi. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih kepada Mr. Edi sebagai perwakilan dari Kepala Kampus LP3I Jakarta Utara. Sebenarnya saya minta maaf karena kekurangan ini. Lalu selanjutnya sambutan yang akan dibacakan oleh saudara Agus Idam. Saudara Agus Idam, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izin terdengar semua kan ya? Dengar, Pak. Jelas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh manajemen, kawan-kawan pengurus dan seluruh peserta interview pada siang hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Mas Edi sebagai perwakilan dari Pak Dudi atau bisa dikatakan sebagai wakil Pak Dudi, dan Miss Lia akademik selaku pembina kami, serta Miss Amel manajemen bagian penempatan kerja, serta seluruh manajemen PA yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyingkat waktu, kami di sini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang konsep interview. Yang pertama kita ada sesi pertama yaitu penyampaian visi dan misi serta gagasan dari setiap calon, dan nanti ada dari tim penguji untuk memberikan pertanyaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk penguji diantaranya adalah Miss Amel di bidang kepribadian dan juga kepemimpinannya, serta Miss Lia di bidang kemahasiswaan dan juga hubungan antar organisasi, serta ada saya sendiri sebagai penguji dalam bidang keorganisasiannya, dan wakil saya Nasya di bidang penyusunan program kerjanya. Itu untuk sesi pertama. Sistemnya adalah seperti sidang, setiap peserta satu persatu untuk masuk sesuai dengan nomor urut daftar ke Google Meet, ke Google Form. Sudah di-share di grup. Yang pertama itu adalah Rohim dan selanjutnya seterusnya seperti itu. Itu untuk konsep yang pertama. Untuk yang konsep yang kedua, nanti kita sistemnya pertanyaan bebas ditujukan kepada seluruh peserta. Itu audiens seluruhnya bisa mengajukan kepada peserta. Ibaratnya debat kandidat secara bebas. Pertanyaannya bisa ditujukan kepada siapa aja. Seperti itu. Dan juga yang terakhir, kami sebagai pengurus BEM terima kasih kepada seluruh manajemen yang telah selalu mensupport dan juga mendukung kita selama satu periode. Aslinya sih belum nyampe satu periode karena kemarin kita dilantik di bulan September awal. Seharusnya kan di September juga, tapi kita karena kondisi yang tidak memungkinkan, kita harus bisa beradaptasi sesuai keadaan pada saat ini. Sungguh besar harapan kami kepada seluruh peserta yang bisa melanjutkan estafet kita nanti, karena ini interview yang menentukan. Kita milih 2 yang terbaik untuk dilempar kepada PLJ. Jadi kita sekarang sistemnya terpusat. Kita terpusat, nanti di pusat akan diseleksi lagi untuk calon yang dari Jakut. Itu ada sekitar 8 atau 9 kampus yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 7. Nah, bagi yang lain, ini kan ada 7 nih yang terpilih menjadi wakil dan ketua, 2. Sisanya itu tetap kalian akan menjadi pengurus sesuai dengan basic kalian masing-masing. Jadinya kalian daftar tidak sia-sia, dan juga kalian adalah mahasiswa istimewa di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Jakarta Utara,
Dari 100 lebih mahasiswa di tingkat 100, sekarang hanya 7 orang lah yang istimewa di hadapan manajemen yang memiliki skill dan juga kemampuan yang bisa dibuktikan nanti selama periode yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya sahabat-sahabat. Mungkin bisa dimulai Bang Wildan selanjutnya. Wallahu Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Abu Sidam Jumari untuk sambutannya. Semoga semua harapannya bisa terwujud dalam waktu cepat-cepatnya. Amin. Memasuki acara inti, yakni proses interview sesi pertama. Adapun untuk saudara Rohim tetap stay di sini dan sisanya bisa leave terlebih dahulu. Selain peserta boleh itu ya, boleh tetap join di sini. Sudah, Mas Wildan, silakan dipersilakan Bang Rohim untuk mempresentasikannya. Oh iya. Sebelumnya Pak Idam, saya izin saya limpahkan dulu ke saudara Idam lebih dahulu untuk membawa acara ini. Karena saya masih dalam ada halangan yang sedang di perjalanan. Baik. Ya, terima kasih Pak Idam. Selamat sampai tujuan Pak Wildan di perjalanan. Ya, terima kasih. Bang Rohim, dipersilakan waktunya untuk mempresentasikan. Kita kasih waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Rohim dari KA 54. Misi saya ialah menciptakan BEM yang berperan aktif dalam pengembangan bakat bagi seluruh mahasiswa. Ialah menjadikan wadah persatuan dan mahasiswa mulai dari lingkup kecil maupun lingkup besar. Membuka diri terhadap segala masukan yang membangun BEM lebih baik untuk kedepannya, memahami rasa cinta tanah air dan budaya terhadap mahasiswa. Ya, kurang lebihnya saya seperti itu, soalnya saya belum mempersiapkan semuanya. Perkenalkan diri. Perkenalkan diri juga dong. Jurusannya kelas mana gitu. Assalamualaikum, saya Iqbal Rohim dari KA 54 Transportasi Kampus Jakarta Utara. Saya belum terlalu mempersiapkan karena saya besok akan ujian. Jadi paling saya bikinnya ada simpel dulu aja. Ini bakal saya ikutin lagi tuh perkembangan ke depan seperti apa. Itu yang menciptakan BEM berperan aktif dalam pengembangan dan minat. Karena dalam masa pandemi ini saya masih kurang terlalu aktif. Tapi bisa kita alihkan lagi dengan berperan aktifnya, entah itu diskusi bisa lewat Zoom atau segala macam. Karena sekarang zaman udah canggih, perlu langsung datang ataupun tatap muka itu juga bisa. Terus juga bisa mengembangkan diri bagi mahasiswa yang terdiri dari berbagai macam minat. Pengembangan dirinya itu aja kita kayak, tapi kita sekarang kan lagi masa begini loh. Mewujudkan nilai yang dijunjung tinggi universitas dalam kehidupan sehari-hari. Membuka diri terhadap segala masukan yang membangun BEM lebih baik. Dari membuka diri itu kita olah lagi di dalam
Baik, terima kasih Bang Rohim. Untuk pertama kami persilakan Miss Amel untuk menanyakan sebagai tim penguji bidang kepribadian dan juga kepemimpinan. Persilakan Miss Amel. Terima kasih, Dam. Ya, Assalamualaikum, Iqbal. Waalaikumsalam, Miss. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Miss. Maaf ya, Miss, kalau Iya. terlalu. Iqbal, kegiatannya apa sekarang, lagi kerja ya? Sekarang kerja? Sekarang saya lagi ngambil libur dulu, Miss. Iya, tapi kesehariannya kerja ya? Kerja di mana? Saya kerjanya di bengkel AC, Miss. Keliling Oh, di Jakarta bengkel. aja. Oh, iya. Iya, iya, iya. Udah berapa lama? Kenapa, Miss? Udah berapa lama kerjanya? Dari semenjak saya lulus SMA, Miss. Kurang lebih Oh, ada dari lulus 3 tahun. SMA. 3 tahun ya? Itu 3 tahun di bidang yang sama semua ya? Halo? Suara saya masih kedengeran nggak? Masih Miss, kedengeran Miss. Masih ya? Iqbal ya mungkin ya yang Iya, ada terkendala jaringan mungkin. Rohim, Bang Rohim. Nasya, tolong dikondisikan Nasya di grup untuk Bang Rohim, coba di chat. Assalamualaikum Kak Febi, ini ada alumni nih yang saya undang, namanya Kak Febi. Assalamualaikum Kak Febi, lagi kerja ya? Iya, Miss lagi kerja. Oh iya, Oh, makasih udah join ya. gimana Nasya? Udah dikondisikan? Bisa dilanjut nggak? Dan ganti kandidat aja, Dam, mempersingkat waktu. Oh ya dah. Nasya, dikondisikan si Nopi suruh masuk. Nomor si Nopi suruh masuk. Saya lagi coba chat ya, Pak. Oke, siap. Di grup chat pribadi aja langsung ke Nopi. Sorry deh, ini nomornya yang mana ya? Soalnya di grup nggak ada namanya. Udah saya suruh join. Nopi, selamat siang Nopi. Dipersilakan Nopi untuk perkenalkan diri, menyampaikan visi misi dan gagasannya. Waktu dan tempat kami persilakan. On cam ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sahabat Rohim kami pending dulu ya, Rohim ya. Rohim kami pending dulu setelah Nopi. Sorry, Bang. Sedikit lobet apa sih parah? Oke, siap. Gak apa-apa. Kami next dulu si Nopi dulu. Nopi, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya perkenalkan, nama saya Murtiani, biasa dipanggil Nupi.
kedua Bunda lahir Jakarta 20 Mei tahun 2000. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Visi misi saya dalam mencalonkan anggota BEM di Politeknik ketiga di Jakarta Utara yaitu misi saya mewujudkan BEM Kampus Politeknik ketiga di Jakarta yang aktif, kompetitif, serta kreatif, membangunkan organisasi menjadi lebih maju, membangun badan eksekutif mahasiswa yang lebih baik lagi, untuk menampung seluruh aspirasi mahasiswa kampus, serta dapat menjadikan mahasiswa yang bisa bekerja keras, kreatif, serta inovatif. Untuk misi-misi tersebut, saya juga memiliki visi yaitu saling memotivasi sama rekan mahasiswa untuk saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, mendukung UKM dan jalin hubungan yang baik. Juga mengadakan kegiatan sosialisasi yang dapat memberikan dampak baik terhadap lingkungan masyarakat, serta menjadikan BEM sebagai mediator antara kampus dan mahasiswa dalam komunikasi dan dapat menjadi penampung aspirasi bagi mahasiswa. Sekian visi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Novi. Dipersilakan Miss Amel untuk menguji, memberikan pertanyaan. Baik. Assalamualaikum Nufi. Ya, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Nufi kelas Marunda ya? Iya betul. Oke. Berarti baru lihat ya, sebelumnya kita udah pernah ketemu ya? Oh, udah sering ya ketemu Miss Amel ya? Sering. Oke. Nufi sekarang kegiatannya apa? Selain kuliah? Selain kuliah, saat ini di rumah, tapi kadang juga ikut di luar kegiatan olahraga seperti bela diri, tapi sekarang lagi belum. Oh, kamu ngajar atau sebagai ini peserta pelatihan bela diri? Pesertanya? Ya, Oh, sudah berapa lama ikut bela diri? full kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP. Pernah ikut lomba-lomba kah? Oh, sering. Iya. Ada yang dimenangkan nggak? Tingkat apa gitu? Pelajar di Jabodetabek, prestasi perguruan. Oh, tingkat pelajar se-Jabodetabek dan seperguruan. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? Dari tahun 2016, terakhir 2019. Oh, terakhir 2019. Oh, berarti sudah dapat penghargaan di dua penghargaan ya. Ada 6. Oh, ada 6 penghargaan. Iya betul. Oke, Nufi udah siap ya dengan beberapa pertanyaan saya, santai aja. Anggap aja kita lagi diskusi, jangan tegang. Oke? Ya, Miss Amel coba mau tadi kan kamu sudah mempresentasikan visi misi ya, walaupun saya agak Mas Idam ini mungkin masukkan juga buat tim ya. Mungkin kandidat bisa diminta untuk chat visi misi, chat ke Idam atau ke Nasya atau ke pengurus. Nanti pengurus bisa chat ke para penguji saya sama Miss Lia. Jadi kita biar tahu visi misinya, karena kalau disebutkan aja kita nggak hafal Miss Lia ya. Jadi kita nggak bisa untuk memflashback lagi tadi visi misinya apa. Ya Mas Idam ya. Jadi nanti minta CV-nya aja. Iya. Baik Miss, Jadi biar enak. Kalau dilihat CV-nya kan agak ribet ya, visi misinya aja coba di chat gitu. Biar mempersingkat aja. Tasya mohon dikondisikan di grup ya. Oke, baik, Pak. Oke, Piani. Pertanyaan pertama dari saya tentang kepribadian ya. Ini kamu mencalonkan sebagai BEM
dasar sendiri, kemauan sendiri, keinginan sendiri, atau memang teman-teman mengusulkan Piani, atau kelas saya udah nggak ada kandidat lagi, ya udah saya aja yang maju deh gitu. Ini atas dasar apa nih, Nurti, untuk maju? Saya atas keinginan sendiri, karena dulu di SMA juga sering mengikuti beberapa organisasi, salah satunya organisasi sekolah OSIS. Saya sebagai wakil ketua OSIS, dan saya ingin mencari tahu pengalaman baru kalau organisasi di SMA seperti apa dan itu seperti apa gitu. Oke, karena latar belakang ya, background kamu yang sudah pernah mengikuti kegiatan OSIS sebelumnya ya. Jadi pengen tahu di tingkat kemahasiswaan itu organisasinya seperti apa. Oke, baik. Nurti, apakah Nurti merasa layak dan mampu untuk menjadi ketua BEM? Enggak. Karena saya lebih suka diarahkan daripada mengarahkan. Oh, lebih suka diarahkan daripada mengarahkan. Iya, sedangkan kalau di BEM ini ya, karena kita sekarang pencalonannya ketua dan lebih dominan mengarahkan ya kalau ketua ya, dibanding mengarahkan. Ya, berarti kalau pertanyaan saya layak atau mampukah Nurti menjadi ketua BEM, jawaban kamu tidak. Tidak, karena kamu tipikalnya orang yang lebih senang diarahkan ya, daripada mengarahkan. Oke, misalkan Nurti dalam satu kondisi kamu terpilih, ya, dalam satu kondisi kamu terpilih sebagai perwakilan ketua BEM kampus Jakarta Utara. Nah, berarti kan kamu harus keluar dari zona kamu yang tadinya kamu orangnya yang tipikalnya senang diarahkan. Jadi kamu harus keluar nih dari jati diri kamu. Saya sekarang harus mengarahkan. Apa yang kamu lakukan dengan diri kamu sendiri yang harus keluar dari zonanya kamu, yang kamu tipikalnya diarahkan, menjadi orang yang lebih sering mengarahkan. Ya, baik, ini saya jawab pertanyaannya. Mungkin saya lebih banyak belajar ya, dan bertanya. Karena saya belum ada pengalaman. Secara perlahan kamu akan belajar, secara perlahan kamu akan banyak bertanya dengan senior-senior kamu gitu. Ya, tapi kamu kan tidak bisa setiap saat untuk selalu bertanya ya. Pasti kamu ada momen atau satu kondisi di mana kamu harus membuat decision making, harus membuat keputusan, harus mengarahkan tim kamu. Gitu. Kamu tidak selalu berada di posisi yang harus selalu bertanya. Gitu. Nah, tadi kan kamu jawaban umumnya baru saya mau belajar, saya mau bertanya. Nah, ketika kamu sudah banyak bertanya, ketika kamu sudah banyak belajar, ya, untuk keluar dari zona atau jati diri kamu yang tipikalnya tidak senang mengarahkan itu seperti apa? Seperti berani mencoba mungkin ya. Berani mencoba untuk mengambil sebuah keputusan. Berani mencoba untuk mengarahkan. Ya. Harus yakin dong dengan jawabannya, jangan mungkin ya. Iya, jangan mungkin. Harus yakin ya. Karena kalau kata-kata mungkin bisa ya, bisa tidak. Gitu, Nurtiani ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Dudi. Selamat gabung Pak. Selamat bergabung Pak Dudi. Ya. Terus aja dulu. Oke Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua, Nurti, tentang leadership. Jika Nurti nih, misalkan Nurti terpilih ya jadi ketua BEM, perwakilan ketua BEM untuk kampus Jakarta Utara.
kondisi di mana kita masih memasuki masa pandemi, masa pandemi masih terjadi. Strategi kepemimpinan apa yang Nurfi mau lakukan untuk memastikan proses semua unit yang kamu bawahi itu berjalan dengan baik sesuai dengan program kerja yang sudah dibuat? Strategi apa nih yang kamu lakukan? Misalkan Nurfi terpilih menjadi perwakilan Ketua BEM Kampus Jakarta Utara, ya, untuk memaksimalkan semua lini divisi atau kegiatan unit kegiatan mahasiswa atau UKM bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah dibuat pada program kerja masing-masing. Strateginya Nurfi apa? Saya akan mungkin karena nggak mungkin bisa sendiri ya, kan organisasi saling bekerja sama, mendukung satu sama lain, mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak beresiko untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik. Kegiatan yang baik itu seperti apa? Kegiatan yang tidak berisiko itu seperti apa? Yang sekarang ini kan kita pandemi dan tidak terlalu banyak seperti kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan, kegiatan sosial. Oke, berarti secara tidak langsung kamu masih mengikuti kegiatan-kegiatan yang tahun sebelumnya dilakukan oleh kakak-kakak sebelumnya ya. Halo Nurfi. Oke, seperti itu. Berarti belum ada strategi baru yang mau kamu lakukan ketika misalkan kamu terpilih nanti ya. Ada nggak strategi baru yang mau kamu lakukan untuk memaksimalkan semua unit berjalan dengan baik sesuai dengan program kerja yang dibuat? Tadi strateginya bekerja sama dengan tim, oke. Kemudian melakukan kegiatan yang tidak beresiko di masa pandemi ini, oke. Saya tanya pertanyaannya, kegiatan yang tidak beresiko itu apa, seperti apa? Punya strategi atau hanya mau follower seperti tahun sebelumnya? Gimana Nurfi? Suara saya putus-putus kah? Halo? Iya, Miss. Suara saya putus-putus nggak? Kalau di saya enggak, Miss. Enggak. Lancar kan? Iya, Miss. Halo? Nurfi, sudah bisa dengar suara saya? Masih putus-putus kah? Sudah. Oke. Berarti tadi gambaran jawaban kamu seperti itu Nurfi ya? Oke, baik. Oke, Mas Idam, terima kasih. Cukup dari saya. Baik, Miss. Terima kasih, Miss Amel. Untuk selanjutnya, Miss Lia di bidang kemahasiswaan dan juga hubungan organisasinya. Terima kasih. Assalamualaikum, Tiani. Waalaikumsalam. Kita sempat komunikasi ya, sedikit ya. Kamu ketua kelas ya? Halo? Halo? Tiani ketua kelas bukan? Di AP 9 ya? Oke ya, ketua kelas ini adalah kan salah satu organisasi kecil ya yang berada di dalam kelas. Nah, bagaimana cara kamu memanage kelas kecil kamu untuk menjadi cara kamu untuk memanage kelas kecil kamu organisasi yang bisa dibanggakan.
kan ini kamu sudah mencalonkan sebagai kandidat ketua BEM ya. Nah, apa kelebihan dan kekurangan kamu yang kamu bisa jelaskan kepada kita semua? Halo Pia nih. Iya, Halo. Kelebihan dan kekurangan kamu apa? Saya sampaikan. Untuk kelebihan saya berani belajar, berani untuk belajar pengalaman baru, untuk cari tahu. Tapi kekurangan saya terkadang suka terlalu Kepikiran dalam hal? Kamu selama menjadi ketua kelas, apa yang sudah kamu lakukan? sudah saya lakukan di tabungan kelas, dalam di salah satu grup. Berarti kamu sudah bisa memanage kelas kamu? Nggak sendirian. Jika nantinya kamu terpilih sebagai ketua BEM, apakah kamu dapat memanage semua anggota kamu? Halo? Kira-kira kalau kamu nanti jadi ketua BEM, kamu bisa nggak memanage semua teman-teman kamu yang ada di BEM? Insya Allah bisa. Iya. Oke, mungkin itu dulu dan yang bisa saya sampaikan. Baik Miss, terima kasih. Selanjutnya ya, saya sendiri bidang pekerjaan. Tadi yang sudah disampaikan oleh penggagalan dan juga pemahamannya, kelebihannya di bidang keorganisasian nih. Organisasi ini kan adalah sebuah wadah. Selama kamu mengikuti organisasi di sekolah, menurut kamu itu organisasi yang sesungguhnya itu seperti apa? Ya Kak, menurut saya organisasi yang sesungguhnya adalah organisasi yang saling mendukung, saling motivasi, tidak melangkah sendiri. Oke. Untuk selanjutnya, organisasi itu tidak menuntut kemungkinan akan ada suatu problem, entah itu problem internal, entah itu problem secara eksternalnya, karena ini kan eksternal ibaratnya problem dengan mahasiswa atau manajemen atau sesama pengurusnya itu adalah problem internal. Bagaimana langkah-langkah cara kamu untuk menyelesaikan suatu problem yang terjadi? Itu kan harus beradaptasi juga, memiliki step by step untuk menyelesaikannya. Untuk problem mungkin dicari dulu apa masalahnya dan dikomunikasikan itu adalah yang satu organisasi. Ada lagi? Dan juga kita sebagai seorang organisator bisa dikatakan itu kan bukan hanya mengurusi organisasi yang tapi mengurusi diri kita, kesibukan kita. Nah, sedangkan itu ada suatu keadaan itu berbarengan. Itu apa yang akan kamu pilih terlebih dahulu? Atau misalnya ada kegiatan BEM. Nah, itu berbenturan dengan kegiatan pribadi. Dalam ibaratnya kamu mementingkan urusan pribadi atau urusan organisasi? Mementingkan organisasi Kak, karena kalau untuk diri saya sendiri saya bisa melakukan hal itu, dengan organisasi saya melibatkan banyak orang di dalamnya.
Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Nasya, dipersilakan Nasya. Halo Nurfiani. Selamat siang. Iya. Iya. Aku nggak banyak banget sih pertanyaannya tentang gimana sih cara kamu menyusun program kerja yang efektif dan benar, dan tentunya yang seperti apa sih yang akan kamu buat di tengah pandemi ini, tentunya yang dapat menarik perhatian mahasiswa lain. Seperti itu. Baik Kak, untuk program kegiatan mungkin kegiatan seperti UKM mungkin Kak. Iya, gimana tuh? Boleh dijelaskan? Untuk program kegiatan Bagaimana? mungkin untuk kegiatan sesuai dengan program yang ada mungkin yang Kak, untuk menjalankan saat ini. Ada lagi? Mungkin boleh dijelaskan gambarannya aja sih, nggak apa-apa. Kalau kamu belum nyiapin program kerjanya, seenggaknya kayak gambaran, semisal kamu terpilih nih, kamu bakal bikin kayak gimana nih? Gambarannya aja gitu, kira-kira kayak gimana? Tentunya dapat menarik perhatian mahasiswa lain. Saya belum buat Kak, dan nggak tahu. Belum buat ya? Belum tahu, belum kepikiran juga ya? Belum Kak. Kayak gimana nih? Oh ya udah. Oke, Nurfiani, terima kasih ya. Baik, terima kasih Nasya. Ini selanjutnya dimohon kepada Kepala Kampus Pak Dodi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan. Kak, yang lain aja, yang lain aja. Situ Siapa? ada Pak Edi, ada yang lain. Ya. Oke, siapa? Terus aja. Kak Faiz tuh PA-nya coba. Ya, Kak Faiz sebagai PA. Siapa PA-nya? Oh, Kak Faiz, Pak. Kan Marunda Pak, Nurfiani, kelas Marunda. Kak Faiz. Mungkin Pak Edi, dipersilakan Pak Edi. Pak Edi itu kepala kampus di Marunda tuh. Pak Edi. Ya, Pak Edi skip dulu ya. Iya enggak? Iya. Oh yaudah, enggak. Bisa tuh dia nanya. Sekali Mbak Amel.
Oke, Jam, Novi ya. Yang saya tahu Novi ini juga lagi coba-coba berbisnis ya, kalau nggak salah ya. Artinya bagaimana ya tadi memang persiapannya kayaknya belum begitu apa ya, mungkin kriterianya belum begitu ya semuanya kayaknya sama deh ya kayak gitu terkait visi misi tadi yang saya dengar gitu ya, dan juga apa ya kegiatan di depan yang belum tertuangkan mungkin ya di dalam tulisan gitu, sehingga memaparkannya belum begitu apa ya namanya luas gitu. Nah, jadi hal ini juga mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi Novi ya. Ketika tadi manajemen juga bertanya, apa Idam juga tadi pertanyaannya sudah lumayan bagus sekali terkait dari teknis ya, teknis kegiatan. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah sebesar apakah berapa persenkah kalau misalkan nanti terpilih Novi, berapa persenkah kesiapan Novi gitu? Novi. Gimana Nov? Kalau terpilih kira-kira kesiapannya berapa persen nih? Kalau terpilih kemungkinan persiapan saya 75%, Kak. 75%. No, mungkin ada analogi begini. Kalau misalkan kamu naik bis, terus kata supirnya, mohon maaf Novi, 75% kayaknya bakal selamatnya 70% kita tujuan. Kira-kira gimana penumpangnya? Gimana kira-kira? ini hanya ini aja gitu ya. Kalau misalkan saya mau naik angkot, kata tukang angkotnya, mohon maaf ya Pak, mohon maaf, kayaknya nih sampai tujuan 75% kita selamatnya gitu. Seri juga kan? Akhir lagi nggak jadi. Ya, saya harap sih bisa 100% gitu ketika nanti terpilih ya, apapun itu nanti ke apa yang apapun terpilih gitu. Kalau bisa gitu all out kayak gitu ya. Jadi tadi kan disampaikan gitu, berarti kan nanti ya tadi preparing mungkin ya dari preparing mungkin harus dipersiapkan. Terlepas dari kondisi kita sekarang begini juga gitu, tapi tidak salahnya kita coba untuk all out ya gitu. Itu aja sih ya pertanyaan saya sekaligus masukan. Terima kasih Bang Idam ya, saya kembalikan ke Bang Idam. Ya, terima kasih Mas Edi. Terima kasih Denupi sudah menjawab pertanyaan dari para tim Edi. Untuk selanjutnya nanti next ya, kita ada sesi kedua, nanti akan ditemukan semua. Dimohon Nasya dikondisikan Nita Joy dari kelas kita 30, silakan untuk join. Bu Nasya. Oke. Nita Joy dikondisikan. Tiani bisa keluar. Miss Lia, informasi Miss, nanti ketika azan zuhur kita break dulu ya. Oh iya, iya. Ya, break dulu, nanti kita lanjut jam 11:30-an. Oh, breaknya 11:30. Ya, kembali lagi jam berapa? Enggak, breaknya pas azan. Nanti balik lagi jam 11:30. Azan kayaknya jam 12. Ya. Nah, satu Baliknya baliknya 11:30. Setengah satu. Salah lihat jam saya. Jam setengah 12 sudah zuhur ya, Dam. Bagian mana? Nggak ikhlas nih jabatannya di generasi ini. Masya Allah. 12:30 balik lagi join. Azan duhur kita break, balik lagi 12:30. Selamat datang Nita Joy, apa kabar? Selamat siang Nita, mohon di on cam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini kayaknya udah pernah ketemu kita nih ya di pertemuan di kelas ya. Sering masuk soalnya. Sering lah ketemu. Pakai pura-pura nih Dam nih.
PDKT pura-pura ya. Aduh. Bukan Aduh, di sini bisa. PDKT-nya ya. Untuk selanjutnya Nita untuk mempresentasikan tentang perkenalan diri, visi misi serta gagasan, dan jangan lupa nanti visi misinya diketik dikirim ke grup ya. Biar di share kepada tim penguji. Silakan Nita untuk menyampaikan. Kita kasih waktu 10 menit. Kita kasih waktu 10 menit. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Joy Herawati dari kelas 330. Saya semester 5 angkatan 2020. Saya yaitu membuat ikatan pertemanan yang kuat antara organisasi dan menyatukan para anggota agar lebih akrab dan rukun, menjadikan organisasi sebagai wabah aspirasi anggota. Misinya yaitu mengadakan rapat terbuka, mengadakan kegiatan bersama, menyisihkan waktu untuk sharing pemikiran pada suatu organisasi. Gagasan pandangan ke depan. Pandangan ke depan saya untuk mengikuti organisasi ini yaitu saya ingin mengembangkan skill leadership dan jiwa kepemimpinan saya yang tentunya bisa mendukung saya untuk berkarir setelah menyelesaikan perkuliahan, yaitu melatih public speaking dalam berada di sebuah kegiatan dan organisasi, serta memperluas networking dan belajar untuk memanajemen waktu. Baik, terima kasih ya. Untuk selanjutnya mungkin gantian Lia terlebih dahulu untuk menguji kemahasiswaan dan hubungan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Nita Joy. Salam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya cuma sedikit aja yang bertanya. Apa kelebihan dan kelemahan dalam diri kamu? Kelebihan saya yaitu saya selalu ingin mempelajari hal-hal baru serta mudah untuk diajak bekerja sama. Untuk kekurangan saya itu saya terlalu lama untuk mengambil keputusan dan selalu untuk berhati-hati karena takut. Alasan kamu untuk mencalonkan diri sebagai ketua BEM apa? Alasan kamu mengikuti seleksi ketua BEM tersebut apa? Mulai satu hal yang baru mungkin pengalaman, mencari pengalaman sih nih. Nah, di sini pengalaman organisasi kamu pengurus OSIS SMP 136 bagian Rohis. Betul? Di OSIS juga ya di MA Al-Hariyah ya, bagian pendidikan dan paskibra. Berarti kamu paskibraka? Iya, paskibraka di PPIA Madrasah. Pada saat kamu menjalankan organisasi di SMP dan SMA, ada nggak perbedaannya? Banyak. Apa yang bisa kamu ambil dari organisasi tersebut? Pertama sih kekeluargaannya, terus cara berpendapatnya semakin naik, semakin pendapatnya tuh semakin terbuka, terus begitulah. Menurut kamu peran dan tanggung jawab ketua BEM itu apa? Baru Miss, Jangan dibaca. enggak dibaca Mas. Belum dicatat ya, belum kepikiran ya. Nggak dibaca tapi jangan teks.